Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Aris, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Pertiwi Kristerwati, kelas meteorologi 5B, NPT 11220002. Mohon izin untuk memaparkan hasil UTS fisika awan mengenai soal esai. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan. Untuk gambarnya sendiri saya mengadaptasi dari Martins et al. Tahun 2011. Pada gambar di samping bisa dilihat pada sumbu Y terdapat suhu dalam derajat Celcius, pada sumbu X terdapat R, F, dengan R itu merupakan jari-jari dalam mikrometer. Untuk tahapannya sendiri, D atau difusi itu merupakan difusi uap air ke dalam tetesan awan kecil pada suhu di dekat 0 derajat Celcius dan ukuran tetesan yang relatif kecil sekitar 5-10 mikrometer. Difusi dominan dalam pertumbuhan awan ini merupakan tahap pertama dalam pembentukan mikrofisika awan. Tahap selanjutnya yaitu yang dilambangkan dengan huruf C yaitu coalescence dan coalescence yang merupakan proses setelah tetesan menjadi cukup besar, merupakan proses tumbukan dan penggabungan tetesan yang sudah mulai terjadi, menghasilkan tetesan yang lebih besar. Hal ini terjadi pada kondisi yang lebih sedikit dingin dan ukuran tetesan antara 10-20 mikrometer. Selanjutnya yaitu pada huruf R yaitu warm rainout yang merupakan sudah terbentuknya curah hujan hangat yang dapat terjadi melalui proses tumbukan dan koalensi sebelumnya. Hal ini terjadi pada ukuran tetesan lebih dari 15-20 mikrometer. Selanjutnya pada tahap mixed phase yaitu merupakan suhu di wilayah yang lebih rendah sekitar minus 5 derajat Celcius hingga minus 30 derajat Celcius yang merupakan fase campuran mulai terbentuk dan mencakup tetesan air super dingin dan kristal es. Kemudian tahap yang terakhir yaitu glaciation. Pada suhu yang lebih rendah lagi, proses glasiasi terjadi yang dimana tetesan air tadi membeku menjadi es dan terjadi di suhu di bawah sekitar minus 20 derajat Celcius. Pada gambar di samping juga menunjukkan perbedaan antara pembentukannya pada kondisi bersih dan juga kondisi tercemar. Apabila pada kondisi atmosfer yang tercemar, maka akan lebih banyak partikel aerosol yang meningkatkan jumlah tetesan awan kecil. Tetesan kecil ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tumbuh menjadi ukurannya cukup besar untuk menjadi curah hujan, atau bisa dibilang hujannya akan tertunda. Pada kondisi atmosfer yang bersih, kondisi atmosfer bersih ini tidak banyak atau sedikit sekali terdapat partikel aerosol yang memungkinkan tetesan awan dapat tumbuh lebih cepat karena tidak adanya aerosol tadi. Hal ini juga akan mempercepat proses tumbukan dan koalesensi sehingga curah hujan bisa terjadi pada ukuran tetesan yang lebih kecil dan lebih cepat. Untuk kondisi atmosfer polusi digambarkan pada garis yang tebal berwarna hitam, sedangkan untuk kondisi atmosfer bersih dilambangkan dengan garis yang berwarna abu-abu. Untuk soal selanjutnya yaitu mengenai kurvatur efek pada pembentukan butir awan atau Kelvin. Jadi tentang kurvatur efek sendiri merupakan efek kelengkungan yang mengacu pada bagaimana kelengkungan permukaan tetesan air dapat mempengaruhi kejenuhannya. Tetesan air yang kecil memiliki permukaan yang lebih melengkung yang digambarkan pada gambar yang berbentuk lingkaran dibandingkan tetesan yang lebih besar yang relatif lebih datar yang digambarkan dalam bentuk persegi. Kelengkungan ini akan menyebabkan molekul-molekul air di permukaan tetesan lebih mudah menguap karenanya tarikan molekul antar air. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri yaitu merupakan hubungan antara relative humidity dan juga droplet radius dalam mikrometer. Jika E dikurangi dengan ER, E sendiri merupakan tekanan uap dan ER merupakan tekanan uap jenuh pada permukaan tetesan lebih dari 0, maka uap air tersebut akan cenderung tumbuh.
Apabila E dan dikurangi IR-nya itu kurang dari 0, maka akan cenderung untuk meluruh atau tidak tumbuh. Kemudian apabila ERC-nya itu sama dengan 0, merupakan titik kritis. Dan dari rumus Kelvin equation sendiri yaitu R sama dengan 2 theta dibagi NKT ln E per ES. Dari kesimpulan yang didapat, maka semakin kecil ukuran tetesan, maka semakin besar pula kelengkungannya dan semakin tinggi pula tekanan uap jenuh yang dibutuhkan di sekitarnya untuk mencegah penguapan. Selanjutnya yaitu Solute effect pada pembentukan butiran awan atau ROW. Fenomena yang terjadi ketika suatu zat terlarut seperti partikel garam atau aerosol bercampur dengan air dalam tetesan kecil dan mempengaruhi kemampuan tetesan tersebut untuk bertahan sebagai cairan. Partikel tadi higroskopik di atmosfer ini berfungsi sebagai inti kondensasi awan atau cloud condensation nuclei (CCN) dan membantu pembentukan tetesan awan dalam kondisi kelembapan yang lebih rendah daripada yang biasanya dibutuhkan. Dengan adanya CCN ini dapat menurunkan tekanan uap jenuh sehingga lebih sedikit kelembapan yang dibutuhkan untuk mempertahankan droplet untuk menjadi air dan tidak menguap. Dari rumus Solute sendiri bisa didapat dari S sama dengan NH2O dibagi NH2O ditambah N solid. Selanjutnya yaitu kaitannya kurvatur dan Solute effect pada pembentukan butir awan atau Kohler curve. Dari kurva Kohler itu bisa menjelaskan bahwa tetesan awan terbentuk dengan memperhitungkan efek kelengkungan, kurvatur efek, dan efek zat terlarut, Solute effect yang sudah dijelaskan sebelumnya pada tetesan. Kurva ini menggambarkan hubungan antara rasio kejenuhan atau saturation ratio dan jari-jari tetesan, droplet radius yang bisa dilihat pada gambar di samping. Pada ukuran tetesan yang sangat kecil, maka akan menyebabkan kelengkungan yang tinggi. Supersaturasi yang dibutuhkan pun juga tinggi. Tetesan memerlukan kelembapan relatif yang sangat tinggi agar tidak menguap. Saat tetesan menjadi sedikit membesar, efek zat terlarut mulai menurunkan kebutuhan supersaturasi, karena partikel higroskopik tadi di dalamnya menarik lebih banyak dan membuat tetesan lebih stabil. Supersaturasi ketika sudah mencapai puncaknya yang merupakan keseimbangan antara kurvatur dan Solute effect ini yang dinamakan titik Kohler. Jika kelembapan relatif di lingkungan lebih tinggi dari titik ini, maka tetesan akan terus tumbuh atau S-nya akan meningkat. Kemudian setelah melewati titik Kohler, efek zat terlarut makin dominan sehingga supersaturasi yang dibutuhkan terus menurun. Tetesan akan tumbuh lebih besar dengan kelembapan relatif yang lebih rendah, menjadi butiran awan yang stabil. Soal selanjutnya yaitu mengenai perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Akselerasi gaya buoyancy ini atau gaya apung merupakan percepatan udara ke atas secara cepat yang disebabkan oleh beberapa alasan berikut. Yang pertama yaitu beban air terkondensasi, yang kedua mengkompensasi gerakan ke bawah, yang ketiga pencampuran dengan mencampur, dan yang keempat merupakan hambatan aerodinamik. Yang pertama yaitu beban air yang terkondensasi. Kondensasi akan menyebabkan volume berkurang atau densitas yang meningkat, sehingga daya apung berkurang. Namun, gaya apung memaksa satuan massa dari udara untuk udara kering. Untuk udara lembab berlaku jika suhu virtual digunakan sebagai pengganti suhu. Jika butiran air dalam bentuk tetesan awan atau presipitasi diberikan suatu gaya ke bawah pada bidang yang sama dengan beratnya, faktor gaya apung menjadi B sama dengan T per T aksen dikurangi 1 per μ, di mana μ sendiri merupakan rasio pencampuran atau mixing rasio dari kondensasi. Hal ini tidak akan terjadi apabila panas naik melalui awan, karena kandungan air adiabatik mengasumsikan bahwa tidak ada kondensasi di udara sekitar panas. Maka persamaan yang lebih umum menjadi B sama dengan T per T aksen dikali 1 plus μ aksen dikurang 1 plus μ, di mana μ aksen merupakan rasio campuran atau mixing rasio dari kondensasi udara di sekitarnya. Kemudian yaitu mengkompresi gerakan ke bawah.
di mana udara harus turun di suatu tempat untuk mengganti volume yang dikosongkan oleh panas yang bergerak ke atas. Jika udara turun bebas awan, maka akan dihangatkan pada tingkat adiabatik kering. Udara yang melaluinya mungkin akan memiliki temperatur yang dipengaruhi oleh penurunan adiabatik. Perubahan suhu akan mempengaruhi faktor daya apung. Slice method analisis stabilitas dirancang untuk memperhitungkan efek ini pada penurunan udara ambien pada tingkat horizontal, di mana didapatkan rumus A per A aksen sama dengan E aksen dikali U aksen per E per U sebanding dengan U aksen per U, di mana A merupakan daerah yang ditempati oleh panas, A aksen merupakan udara yang berputar, dengan UA merupakan massa flux udara yang bergerak ke atas, dan U merupakan kecepatan termal yang diasumsikan E aksen sebanding dengan E. Diasumsikan bahwa udara naik didinginkan pada tingkat pseudo-adiabatik, sementara udara turun akan dihangatkan pada tingkat adiabatik kering. Setelah waktu singkat, udara yang datang dari bawah akan memiliki suhu yang diberikan T0 ditambah gamma U dt dikurang dari dry adiabatic aksen. Udara yang tiba pada tingkat atas akan memiliki suhu menjadi T0 dikurang gamma U aksen dt ditambah dry adiabatic U aksen dt. Keadaan tersebut tidak stabil saat suhu ini kurang dari suhu termal. Jadi untuk kestabilan kita memiliki dua rumus. Yang pertama, gamma dikurang saturasi adiabatik atau supersaturated adiabatik dikalikan U lebih dari dengan dry adiabatik dikurang gamma dikali U aksen, atau gamma dikurang saturated adiabatik dikalikan A aksen lebih dari dry adiabatik dikurang gamma dikalikan A. Maka dengan slice method, keadaan dinyatakan dengan rumus gamma dikurang saturated adiabatik dibagi dengan dry adiabatik dikurang gamma sama dengan A per A aksen. Selanjutnya yaitu pengenceran dengan mencampur. Karena udara di sekitar lingkungan umumnya akan lebih dingin dan lebih kering daripada elemen apung, maka pencampuran akan cenderung mengurangi daya apung termal dan menurunkan rasio pencampurannya. Pencampuran seperti inilah yang disebut dengan entrainment, di mana dhi1 sama dengan Cp dikalikan T min T aksen dm, dan dhi2 sama dengan L dikalikan Ws min W aksen dm, dengan dhi3 sama dengan min M L dws. Berdasarkan hukum pertama termodinamika, maka menjadi M dikalikan Cp dt dikurang R aksen T dp per P sama dengan minus dhi1 ditambah dhi2 ditambah dhi3. Dengan membagi kedua sisi dengan mct, maka dapat disimpulkan bahwa proses entrainment menjadi d theta per T per theta sama dengan min L per Cp kali T dws dikurang B ditambah L per Cp T ws min W aksen dikalikan dm per M. Persamaan yang mengatur suhu T tadi dari paket tak jenuh yang terbawa adalah D per dt dikalikan Tp min T sama dengan min E dikali Tp min T dikurang E L mu per Cp dikurang dry adiabatik min gamma C dz per dt. Lintasan aliran udara serta tingkat vertikal dan skala waktu aliran udara tembus ke bawah dapat dihitung dengan pemasukan persamaan kecepatan aliran udara dan rasio pencampuran uapnya menjadi dup per dt sama dengan Tp min T per T kali G ditambah G mu dikurang E dikali UP min U menjadi dwp per dt sama dengan min E dikalikan Wp min W min mu. Dalam persamaan ini U merupakan dz per dt yang merupakan kecepatan vertikal parcel U. Dinyatakan bahwa kecepatan vertikal gelembung akan bergantung pada ukuran dan daya apung menurut kombinasi tertentu. Pada gambar di samping merupakan struktur dari convective bubble, di mana U sama dengan C dikalikan G BR di pangkat setengah, di mana U merupakan kecepatan naik tutup, B merupakan nilai rata-rata faktor daya apung melintasi gelembung,
R jari-jari tutup, dan C merupakan konstanta tak berdimensi. Dengan nilai volume selalu sama, VB sama dengan V0 B0, di mana V0 dan B0 menunjukkan volume dan daya apung. Sehingga persamaan tadi dapat ditulis menjadi U sama dengan Cn GR B 0 sampai 3 dipangkatkan setengah per Z, dan setelah diintegrasikan maka dapat diperoleh Z kuadrat sama dengan 2 CNT akar B per M, di mana B sama dengan GV0 B0 dengan nilai konstanta M sama dengan mendekati 3, N mendekati 4, dan C mendekati 1,2. Selanjutnya yaitu hambatan aerodinamis, teori gelembung, pancaran, dan gumpalan. Teori awal berfokus pada gumpalan kering tanpa mempertimbangkan adanya kondensasi. Studi yang terbaru tentang konveksi awan mengintegrasikan persamaan gerak udara dengan termodinamika kondensasi dan presipitasi yang sangat mirip dengan perkembangan alami awan dan hujan, kecepatan, dan daya apung. Yang menarik secara teoritis adalah gumpalan daya apung murni yang didefinisikan oleh CEG-BU R kuadrat sama dengan konstanta, yang merupakan fluks daya apung yang bersifat konstan terhadap ketinggian. Faktor C tadi diasumsikan konstan. Daya apung dan momentum akan saling terkait dalam interval ketinggian satuan. Daya apung bersih adalah COG BR kuadrat dan momentum adalah AURG. Daya apung di irisan udara ini sama dengan laju perubahan momentum terhadap waktu, yang rumusnya akan menjadi CEG BR kuadrat sama dengan D per DT AUR kuadrat E sama dengan UD per DZ dikalikan AUR kuadrat dikalikan E. Bisa dilihat pada gambar, merupakan vertical cross section untuk tuang, untuk gelembung, dimana ada buoyancy profile dan juga velocity profile. Untuk soal nomor 4, diketahui dari soal R mula-mula sebesar 2,02 mikrometer, R dalam kurun waktu T atau R akhirnya sebesar 30,2 mikrometer, kemudian waktunya sebesar 10,2 menit atau 612 second, suhunya sebesar minus 10 derajat Celcius, tekanannya 60,2 kilopascal, dan C sebesar 10 pangkat 1,5 atau 31,62 mikrometer kuadrat per sekund. Nah, dari soal tersebut ditanyakan berapa supersaturasi lingkungannya. Maka kita bisa menjawab dengan menggunakan rumus dari R dalam waktu T sama dengan akar dari R0 kuadrat ditambah 2C kali T. Dengan C bisa dicari dengan S-1 dikali dengan C natural. R dalam kurun waktu T sudah diketahui sebesar 30,2, kemudian untuk R mula-mulanya sebesar 2,02, kemudian kita substitusi dengan persamaan S-1 dikali dengan C natural. Maka kita masukkan dari si naturalnya sebesar 31,62 dan T-nya sebesar 612. Maka kita bisa menghitungnya menjadi
Lalu kita bisa mendapatkan S1-nya dari rumus yang telah tadi kita kerjakan sebesar 0,02345. Kemudian kita ubah dalam bentuk menjadi persen sebesar 2,345%. Dan kita mendapatkan nilai saturasinya sebesar 3,345%. Untuk soal nomor 5, yaitu diketahui ketinggian atau L sebesar 0,2 km atau 200 meter, lapse rate sebesar 4,02 derajat Celcius per kilometer, derajat adiabatik lapse rate sebesar 9,8 derajat Celcius per kilometer, yang ini didapatkan dari rumus G per Cp. Kemudian suhu sebesar 20,2 derajat Celcius atau 263,2 Kelvin. Kemudian yang ditanyakan yaitu berapa nilai kecepatan vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation. Kita bisa jawab menggunakan rumus dari periode sendiri sama dengan L per U sama dengan 2pi per N, di mana N itu merupakan Brunt-Väisälä frekuensi yang didapatkan dengan rumus B per T dikalikan dengan derajat adiabatik lapse rate dikurangi dengan lapse rate dipangkatkan setengah. Kemudian kita bisa hitung dari rumus tersebut, kita bisa mencari U sama dengan L dikalikan N dibagi 2pi. Kemudian kita substitusikan N-nya menjadi L per 2pi dikalikan dengan gravitasi per T dikalikan dengan derajat adiabatik lapse rate dikurangi lapse rate-nya dipangkatkan setengah. Kemudian kita bisa memasukkan nilai-nilai yang sudah ada pada diketahui yang terdapat di soal. Dengan L sebesar 200, kemudian dibagi 2pi, dikalikan dengan gravitasinya sebesar 9,8, dibagi dengan suhunya sebesar 293,2, dikalikan dengan derajat adiabatik lapse rate-nya sebesar 9,8, dikurangi lapse rate-nya sebesar 4,02. Namun karena ini dalam satuan kilometer, sedangkan dalam ketinggiannya meter, maka kita ubah satuannya menjadi meter juga dengan dikalikan sebesar 10 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan setengah. Kemudian kita bisa hitung dikalikan dengan 0,0138993. Kemudian untuk hasil akhirnya sebesar 0,442 meter per second. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak.